Hello everyone, welcome back to my channel. Anyway teman-teman, gue udah lama banget gak bikin video, terutama sesi monolog. So, the warmest welcome buat teman-teman yang baru di sini. Kenalin teman-teman, nama gue Faiza. Ini gue pengen ngebahas sesuatu yang menurut gue bakalan relate banget dengan anak muda di luar sana, yaitu tentang keraguan dengan masa depan, ketakutan untuk memulai sesuatu, kegalauan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Simak terus sampai akhir ya. Salah satu transisi terbesar dalam hidup gue adalah ketika gue merantau, yaitu gue nggak tinggal sama orang tua, banyak hal yang harus diurus sendirian gitu kan ya. Dan juga banyak rasa takut, rasa galau, rasa ragu yang gue hadapin. Perihal akademik maupun non-akademik, dan kebanyakan itu non-akademik ya. Mulai dari bimbang milih kartu SIM apa yang bakal dipakai, terus juga misalnya teman-teman kita mau dari satu tempat ke tempat lain, transport apa yang bisa kita pakai, apa hal yang paling murah, diskon mana yang lebih menguntungkan, dan lain sebagainya. Tentu dialamin diri gue pribadi. Kemudian dalam hal akademis, sesederhana misalnya milih mata kuliah, terus juga apakah keputusan-keputusan yang dibuat itu sudah tepat gitu kan. Terus apakah bakalan bisa lulus tepat waktu gitu. Apa rencana berikutnya? Hal-hal itu pasti ada di dalam diri. Dan ini berimplikasi ketika gue mau bikin keputusan itu lumayan takes time. Dulu itu biasanya gue bisa untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Walaupun mungkin secara proporsionalitas nggak sama gitu ya. Tapi memang terkadang banyak hal-hal yang kita harus putuskan secara spontan. Tapi karena keraguan yang gue miliki, jadinya agak ada degradasi gitu. Ketika membuat keputusan harus membutuhkan waktu yang lebih lama dalam keputusan-keputusan yang bersifat spontan. Hal itu yang benar-benar gue rasain ketika gue hidup di perantauan ini, teman-teman. Ini adalah kombinasi antara perantauan dan juga transisi gue dari remaja ke dewasa itu sendiri ya, nggak kayak 100% tentang perantauan. Seiring masa-masa transisi kita ini, tentu ada hal-hal atau beban-beban lain yang kita harus pikirin gitu kan. Salah satu alasannya gue bikin video ini, do it alone, do it broke, do it tired, just do it. Gue sadar bahwasanya ketika kita menunda sesuatu, hal utama yang mendasarinya itu adalah keinginan kita untuk sempurna, keinginan kita untuk perfect. Dan gue pun juga bagian dari si perfeksionis itu, teman-teman. Dan gue jujur, dalam mengerjakan sesuatu itu harus sempurna atau setidaknya mendekati sempurna begitu. Tapi teman-teman perlu diingat dan di-remind bahwasanya your imperfection is perfection. Ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita tuh jadi manusia gitu. Dan itu butuh waktu untuk menyadari dan mengulang dan menanamkan di otak. Karena bukannya kita mau menyepelekan pekerjaan atau bukannya kita kayak mau oh ya udahlah seadanya aja, enggak. Cuman terkadang tuh rasa pengen sempurna, detail gitu kan, semuanya mau diurusin dan lain sebagainya, itu menciptakan gelembung sendiri dalam diri kita bahwasanya kita harus butuh waktu yang banyak untuk memulai. Padahal dalam dunia ini nggak sesederhana itu kan, dan nggak apa-apa banget ketika orang lain melihat ketidaksempurnaan itu. Hal itu yang gue benar-benar butuh waktu untuk menyadarinya. Karena pas jujur ya, karena sharing sedikit nih teman-teman, pas awal-awal kuliah gitu ya, dan jujur ada rasa takut ketika gue dilihat orang salah. Misalnya sesederhana mau ngangkat tangan di kelas gitu, ada rasa takut juga gimana kalau orang nanya tapi gue nggak tahu gitu jawabannya. Dan teman-teman, ketika gue menyadari bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kesempurnaan, itu salah satu hal yang membuat gue berubah dalam apapun. Jadi ketika gue salah, ketika gue lagi keliru atau nggak tahu,
ya nggak apa-apa. Nggak harus kita ketemu jalan keluarnya saat itu juga. Dan nggak harus 100% pengetahuan ensiklopedia dunia lo tahu. Dan lo bukan berarti stupid. Tapi itu indikasi bahwa lo manusia. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sedang ragu untuk memulai overthinking dengan keadaan bimbang, bingung, just do it. Gak apa-apa. Ketika lo takut ngangkat tangan atau lo merasa malu ketika gak bisa jawab, gak apa-apa. Tapi ingat, lo juga punya self control untuk mengubah itu gitu. Dan gak harus menjadi sebuah energi overthinking yang merusak hari lo, yang membuat lo ngerasa down, merasa depresi dan lain sebagainya. Tapi lo gunakan itu sebagai bahan pembelajaran. Oke, mungkin gue gak tahu, gue harus cari tahu jawabannya. Mungkin gak sekarang nih ketemunya, tapi nanti bakal ketemu. Walaupun gue salah, gue dapat kecil di mata kuliah A, B, gue salah, gue dapat kecil di sini. Gimana sih caranya biar gue kedepannya nggak lagi dapat kecil? Apa yang gue bisa pelajari dari sini? Jadi rubah semua macam energi yang bad itu jadi good. Dan itu semua bukan dari orang lain, bukan dari video YouTube dan lain sebagainya, tapi it starts within yourself. Please honey, it starts within yourself. Okay? So start now. Yang pengen gue bahas adalah mengenai maintain your energy. Do it broke, do it alone, do it tired, just do it. Kalian harus pinter-pinter maintain energy. Ini bukan soal introvert atau extrovert, tapi kita penting untuk bersosialisasi, tapi kita juga penting banget teman-teman punya waktu untuk diri sendiri, untuk mengevaluasi diri. Please kasih waktu untuk diri lo sendiri, ya, untuk explore diri lo sendiri, untuk mengevaluasi. Gue benar-benar menyarankan untuk teman-teman di luar sana, teman-teman yang lagi nonton ini, abis ini teman-teman ambil buku atau setidaknya kertas atau bisa letakkan di notes HP. Selama sebulan belakangan ini tuh teman-teman catat udah ngelakuin hal-hal apa aja. Apa aja yang teman-teman syukurin. Terus juga apa yang teman-teman mau ubah dalam diri teman-teman. Itu memang harus ada waktu dimana kita duduk, berkontemplasi, nulis, journaling, nyatet gitu ya. Nggak bisa kita tiap hari ketemu orang, sosialisasi, tapi kita dalamnya tuh kosong gitu. Kita juga harus isi teman-teman dalam diri kita ini keyakinan lagi untuk kembali percaya ke diri sendiri, keyakinan untuk trust the process, keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan yang paling utama. Itu harus di-maintain. Nggak bisa kita menyebarkan positivitas, menyebarkan tawa, senang, bahagia, tapi dalam kita tuh kosong. Itu bakalan menciptakan perasaan nggak fulfillment dalam diri kita. Jadi coba untuk nge-maintain energi. Coba teman-teman track seberapa banyak teman-teman mendengarkan orang lain dibandingkan dengerin your inner voice gitu. Maka dari itu, coba ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, itu coba tanyakan dulu ke diri sendiri. Jangan sampai terlalu banyak interupsi dari suara-suara luar lainnya. Sehingga teman-teman ketika memutuskan bukan berdasarkan diri teman-teman, bukan berdasarkan keinginan teman-teman untuk mencapai itu, tapi malah keinginan atau ekspektasi orang lain, begitu. Jadi, fokuskan diri lo dan niatkan dalam diri lo dan coba untuk membangun intensi yang baik, mengevaluasi dan melakukan semua hal ini untuk kehidupan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, untuk tabungan pahala lo ke depannya, sehingga lo nggak melakukan hal ini cuman untuk urusan duniawi. Dalam memilih teman, memilih sahabat, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih perilaku, dalam mengambil keputusan, lakukan itu based on what you believe. Dan tidak ada kepercayaan terbaik kecuali menaruh harapan pada Zat yang Maha Baik. Teman, mustahil Allah itu meninggalkan kita sendirian, menelantarkan kita hadir di muka bumi ini hanya untuk sengsara, itu mustahil teman-teman.
Allah itu nggak akan mungkin teman-teman untuk mengingkari janjinya. Untuk itu, ayo kita tanamkan keyakinan yang paling besar itu hanya keyakinan kepada Allah. Hanya keyakinan kepada zat yang telah mengatur takdir kita, gitu kan. Jadi, ketika kita mulai merasa takut, mulai merasa ragu gitu kan, kita coba mereview apa yang ada di isi kepala kita sejujur-jujurnya kepada Allah. Dan jangan minta yang kayak sederhana, ya Allah kita minta harus sesuatu yang besar teman-teman. Kayak yang dibilang Ustadz Khalid, bahwasanya Allah itu maha pemurah, Allah itu maha baik, dan Allah itu senang ketika melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi minta yang jangan kayak kecil, nggak spesifik, terlalu general. Minta, ya Allah aku pengen nanti aku dapat juara 1 lomba pidato tingkat internasional gitu kan. Ya Allah, hamba pengen next time hamba bisa membahagiakan kedua orang tua dengan naikin haji dan lain sebagainya. Be spesifik. Nggak sekarang pasti nanti terwujud. Nggak terwujud bakal dikasih di akhirat teman-teman. Allah membalas doa kita. Entah itu secara langsung digantikan dengan yang lebih baik atau dibalas di negeri akhirat. Dan itu semua adalah kebijaksanaan Allah yang kita sebagai hambanya harus menerima. Last but not least, jangan terlalu banyak mengeluh. Please. Semua orang itu capek, semua orang itu lelah, semua orang itu capek, semua orang itu lelah, semua orang itu punya kesibukan masing-masing. Tapi jangan terlalu banyak mengeluh gitu. Karena itu akan berdampak buruk ke diri sendiri. Gue pernah dengerin podcast The Bed of Groaning, kalau nggak salah judulnya. Itu mereka seorang saintis itu dikatakan bahwasannya ketika kita terlalu banyak mengeluh, itu akan menciptakan spektrum di dalam diri kita, itu akan menciptakan keadaan atau kondisi spektrum dalam diri kita itu berubah menjadi merasa tidak mampu menyelesaikannya, merasa ingin dikasihani, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu bukan lagi karena semangat, tetapi karena ingin dilihat orang sebagai orang yang sibuk, orang yang capek gitu. Jadi nggak fulfillment ke diri sendiri. Jadi ketika lagi banyak masalah, lagi banyak hal-hal yang dikerjain, just do it aja. Nggak usah terlalu banyak mengeluh sana sini. Nggak usah terlalu banyak mengeluh, fokus. Ketika capek istirahat, ketika pengen cerita, sekedar cerita sewajarnya aja. Gak perlu merasa aduh gue lelah banget, orang tuh harus ngertiin gue. Nggak bisa kayak gitu teman-teman konsepnya. Nggak semua orang ngertiin kita, dan nggak harus semua orang tuh tahu tentang problematika yang kita hadapin. Gitu. Lagi kelas gue dimulai dan gue harus segera ke kampus. So thank you very much for watching and see you in the next video. Bye bye.